banyak sebetulnya beberapa kasus ya, Kitsda itu melakukan tangkap tangan. Tapi kan saya nggak pernah mengumumkan, ada loh staf karyawan pajak yang ditangkap tangan. Kenapa nggak diumumkan? Nah, kenapa tidak diumumkan? Mas Andi, ada suatu pertimbangan dan juga fine line dalam hal ini. Sebagai pimpinan, saya memimpin suatu institusi 78.400 lebih. Di satu sisi kita harus memberikan penguatan kepada seluruh jajaran saya, yang saya yakin mereka bekerja baik, benar, jujur. Mereka itu yang saya selalu mengatakan, mereka itu juga merasa terkhianati dan tersakiti dengan kejadian yang kemudian menimbulkan judgement atau penghakiman kepada seluruh, seolah-olah seluruh dirjen pajak atau bea cukai itu korup. Mereka juga punya fungsi yang luar biasa penting. Kami harus menjalankan tugas negara, mengumpulkan penerimaan negara. Penerimaan negara untuk tujuan negara kita. Ini harus tetap kita jaga. Moral mereka, semangat mereka, confidence mereka. Karena kalau ini lumpuh, mereka dianggap bahwa mereka menjadi semuanya dianggap bersalah, kita berhadapan dengan krisis negara ini sendiri, yaitu ada institusi yang sangat penting bagi negara tidak bisa berjalan. Jadi saya harus menjaga semangat dan moral, namun juga pada saat yang sama memberikan signal ke dalam maupun keluar bahwa kita tegas. Oleh karena itu selalu di dalam setiap investigasi dan kemudian Inspektorat Jenderal merekomendasikan apakah yang bersangkutan, kalau tangkap tangan sudah pasti maksimum hukuman disiplin. Hukuman disiplin saja ya Mas Andi, itu diatur di dalam Undang-Undang ASN. Apakah mereka diberhentikan dengan tidak hormat, apakah diberhentikan dengan hormat, apakah mereka diturunkan jabatan, apakah mereka banyak itu yang dilakukan. Peringatan pertama, peringatan kedua. Kami seperti yang tadi dikatakan dan ditanyakan oleh Mas Andi, tidak boleh semena-mena. Tapi di sisi lain signaling, memberikan signal moralitas, etika, kepantasan, itu nggak semuanya tertangkap dalam undang-undang itu. Tetap harus dilakukan oleh pimpinan. Dan itulah yang saya lakukan. Kalau kita menangkap yang bersangkutan, tangkap tangan, dipecat, ya sudah dipecat. Sampaikan kepada seluruh jajaran Kemenku bahwa kita tuh tegas loh. Tanpa harus mengembarrass, mempermalukan, seolah-olah kalau saya umumkan, Anda bisa bayangkan media sosial akan menjudge seolah-olah yang sama terjadi seperti sekarang ini. Tapi untuk dua pejabat ini berbeda. Ya karena ini adalah masalah media sosial. Masyarakat sudah mendeteksi. Artinya Anda mendapat tekanan dari masyarakat sehingga ambil tindakan seperti itu. Saya melihat krisis terhadap persepsi kepada Kementerian Keuangan menjadi resiko yang harus kita tangani. Beyond masalah penyebabnya, triggernya bisa 1-2 ini. Tapi yang dihakimi oleh masyarakat adalah keseluruhan. Pilihan kita adalah kita harus menyampaikan di internal. Saya percaya pada Anda yang bekerja benar, nggak boleh dan tidak boleh merasa bersalah, tidak boleh merasa defensif, kerjakan sesuai dengan mandat undang-undang. Namun kita juga harus menyampaikan kepada publik bahwa institusi kita tidak boleh mengatakan, oh kita tuh penting loh, ini kita itu harus mengumpulkan uang untuk Anda semuanya seluruh Indonesia, kan nggak begitu. Jumawa, arogansi seolah-olah, oh kita itu yang paling penting. Ini sangat tidak boleh dan tidak seharusnya. Kita itu semua aparat negara mengerjakan tugas sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan amanat dan tanggung jawab yang disampaikan kepada kita. Lah kalau kita sudah menjadi bagian dari bendahara negara, maka ya Anda harus jalankan itu. Itu adalah suatu amanat yang harus dijalankan. Kalau ada bagian dari kita, keluarga di bendahara negara ini yang mencederai, kita potong. Anda menjelaskannya dengan baik ya. Tapi logika berpikir masyarakat kan belum bisa menerima. Karena kalau dilihat dalam kasus RAT, 11 tahun sebenarnya sudah terindikasi. Bahkan PPATK sudah melaporkan kepada KPK, masa di dalam internal sendiri dan kasat mata keluarganya memamerkan kekayaan, baru diambil tindakan setelah masyarakat ribut. Ini kan logika berpikirnya jadi bingung kita. PPATK menyampaikan data kepada kita. Jadi waktu Pak Mahfud juga menyampaikan, Bu, saya mendengar bahwa dari 2012 ada data PPATK yang juga disampaikan kepada KPK. Kami langsung menghubungi KPK.
Kami juga melihat apakah PPATK menyampaikan kepada kita, iya. Dan saya tanya kepada Irjen, handlingnya seperti apa? 2016, saya pulang ke Indonesia dan menjadi Menteri Keuangan 2016 pertengahan. Waktu itu dilakukan eksaminasi terhadap data-data PPATK. Sama seperti yang saya sampaikan, kalau begitu koordinasi dan konsultasi dengan KPK. Pertama, apakah data PPATK yang kami peroleh dengan yang diperoleh oleh PPATK atau yang didapat dan dipegang oleh Pak Mahfud berbeda? Kan itu penting untuk menunjukkan apakah kami mendapatkan informasi yang sama. Kedua, hasil eksaminasi yang diberikan, transaksi-transaksi yang disampaikan oleh PPATK, apakah sudah dianalisa? Sudah. Apakah ada yang mencurigakan? Kita telah melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan dan bisa dijawab. Jumlahnya nggak besar seperti yang dibayangkan oleh semua orang, tapi ada frekuensi. Ini berarti kalau sekarang muncul juga spekulasi. Jadi kami sebetulnya dalam hal ini juga mendapatkan hikmah. Karena semua orang sekarang menganalisa. Kalau dari jumlah dan frekuensi tidak terbukti ada sesuatu yang membuat kita punya... Mas Andi kan tadi menanyakan pertanyaan pertama adalah apakah saya semena-mena melakukan itu. Berarti saya implisit Mas Andi mengatakan saya harus mengikuti undang-undang. Tapi ada diskresi yang memang harus saya pertanggungjawabkan kalau kita harus menyelamatkan seluruh institusi. Dalam hal ini juga sama, kalau saya dan jajaran harus mengikuti undang-undang untuk menyatakan seseorang bersalah atau nggak bersalah, data dan bukti itu harus ada evidence-nya yang memang solid. Apakah kalau orang melakukan transaksi entah antar istri dan anaknya dan kemudian mertua atau menantunya, immediately itu dianggap sebagai suatu kesalahan? Karena saya juga tahu ada transaksi 10 juta, 15 juta. Kalau kita tanya, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk membeli mobil, dan kalau itu adalah wajar, kita tidak bisa mengatakan itu adalah sebagai bukti, oh kamu salah telah mentransaksikan sesuatu. Kan nggak bisa begitu. Menurut Irjen kepada saya, dan juga bahwa kemarin dengan Pak Pahala dari KPK Deputi Pencegahan, mereka mengakui bahwa transaksi itu diberikan datanya oleh PPATK. Menjadikan itu sebagai bukti, itu belum sampai ke sana. Justru dibutuhkan lebih banyak lagi aktivitas. Jadi sebetulnya kalau yang bersangkutan mengupload di media sosial, itu memberikan kepada kita tambahan bukti yang mungkin tidak terdisclose. Dan memang untuk hal ini, kemarin saya mendapatkan update, ada data yang dia tidak laporkan dalam LHKPN. Satu saja opportunity, kesempatan kita untuk menggunakan pasal manapun untuk bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan satu, tidak pantas memiliki dana seperti itu. Atau bahkan mungkin yang lebih sulit, Mas Andi, melakukan praktek money laundering. Saya selalu mengatakan orang-orang yang memang berniat jahat, saya tidak menjudge siapa saja, tapi kalau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berlaku melanggar hukum, mereka itu biasanya bukan orang-orang yang sloppy atau sembrono. Mereka tahu persis hukum-hukum yang ada, bolong-bolong yang bisa dimanfaatkan, dan bagaimana mereka bisa melindungi diri sendiri terhadap mekanisme yang ada di dalam institusi. Jadi meskipun institusi bekerja, karena saya yakin semua institusi, semua hukum pasti bisa dicarikan loophole-nya yang itu kemudian dimanipulasi. Saya tidak underestimate kemampuan mereka untuk melakukan money laundering dalam hal ini, atau tax evasion, penghindaran pajak, atau dalam hal ini kejahatan yang berhubungan dengan pengurangan pajak yang dilakukan. Itu adalah salah satu kejahatan yang sangat sulit sekali untuk dibuktikan. Jadi Anda lebih emosional karena kasus penganiayaan, bukan karena kasus kekayaan penyebabnya. Tunggu dulu, jadi boleh saya bicara ya, agak lengkap ya.